"Wahai jiwa yang kotor, keluarlah kepada murka Allah." Tak lama kemudian, ruh hamba kufur itu dicabut dan dipisahkan dari jasadnya. Ruh itu sempat mau kabur dan bersembunyi, namun malaikat maut segera mencabutnya dengan kasar bagaikan menarik besi berduri dari daging panggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam rahmatnya Allah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Amin. Kali ini channel Sami Islami akan menceritakan kisah perjalanan ruh seorang mukmin dan kisah perjalanan ruh seorang kafir dan zalim. Setiap manusia akan mengalami peristiwa kematian. Kematian merupakan suatu peristiwa keluarnya ruh dari jasad manusia. Di dalam Islam, kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh. Ruh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzakh hingga kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak. Fase kehidupan manusia setelah alam dunia yaitu alam kubur atau alam barzakh. Pada fase ini manusia akan merasakan dua kenikmatan, yaitu kenikmatan kebahagiaan dengan dilihatkan surga sebagai alam selanjutnya, dan kenikmatan pedihnya siksa kubur dengan dilihatkan neraka sebagai alam selanjutnya. Dalam banyak keterangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nikmat dan siksa kubur. Keduanya merupakan ganjaran yang Allah berikan sebelum hari akhir tiba. Kebaikan dan kejahatan seseorang selama hidup di dunia cukup menentukan balasan apa yang akan diterimanya di alam barzakh. Lalu bagaimana sesungguhnya perjalanan ruh mulai sejak menghadapi kematian sampai ditempatkan di liang lahat? Dalam kaitan ini, kita tidak bisa mengira-ngira atau meraba-raba kecuali melalui informasi yang didapat dari ayat Al-Quran dan penjelasan hadis yang sahih. Hadis tersebut antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Dikisahkan suatu hari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mengantar satu jenazah sahabat Ansor. Setibanya di pemakaman, karena proses penggalian liang lahat belum selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya duduk di atas satu gundukan tanah sambil menghadap kiblat, sementara para sahabat duduk di sekitarnya. Mereka tak berani bicara sepatah kata pun karena takut ada hal penting yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka. Kemudian Nabi Muhammad mengorek-orek satu gundukan tanah. Beliau menengadah ke langit dan kembali menunduk. Begitu beliau melakukannya hingga 3 kali. Tak lama berselang, beliau bersabda di hadapan para sahabat, "Kalian harus memohon perlindungan dari siksa kubur." Lalu beliau berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri," yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur." Dibaca hingga 3 kali. Dikutip dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa keadaan manusia yang dijemput kematian ada 2 keadaan. Pertama, keadaan orang mukmin. Kedua, keadaan orang kafir dan zalim. Mengapa dibedakan? Sebab di antara keduanya terpaut keadaan yang jauh berbeda. Kematian hamba mukmin. Hamba yang beriman ketika akan meninggal dunia, mereka ditemui oleh rombongan malaikat langit. Sesungguhnya malaikat yang menemuinya juga bertampak dalam rupa yang terbaik dan pakaian yang terbaik. Wajah mereka ceria, bercahaya, dan berseri-seri. Di tangan mereka membawa kain kafan dan minyak wangi dari surga yang akan dipergunakan untuk membungkus dan membalur ruh hamba mukmin tersebut. Oleh karena itu tak heran jika ada seorang hamba yang jasadnya semerbak wangi setelah meninggal.
Itu menunjukkan bahwa dia adalah hamba mukmin yang ruhnya dimasukkan kain kafan yang sudah dibalur minyak wangi oleh malaikat tersebut. Kejadian wangi jasad seorang mukmin juga dialami langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Olehnya tercium satu aroma yang sangat wangi. Karena penasaran, beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah aroma wangi yang keluar dari kuburan Siti Masyiqah, seorang perempuan yang merawat anak-anak Fir'aun. Dan demi mempertahankan akidah dan keimanannya kepada Allah, Masyiqah rela dihukum oleh Fir'aun dengan cara dimasukkan ke dalam minyak panas bersama anak-anaknya hingga ajal menjemputnya." Teman-teman, perjalanan malaikat langit yang turun ke bumi untuk mencabut nyawa seorang mukmin bisa disaksikan oleh orang-orang soleh, sementara orang-orang biasa tidak dapat melihat dan tidak merasakan apa-apa. Saat malaikat langit dan malaikat pencabut nyawa duduk di dekat kepala orang yang hendak dicabut nyawanya, ia berkata kepada orang mukmin, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah," yang artinya, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai." Setelah disampaikan ucapan itu, ruh seorang mukmin tak bisa menolak. Ia perlahan keluar dari jasad, mengalir bagaikan air dari ceret. Kondisinya jernih dan bersih. Setelah itu, semua malaikat langit dan malaikat bumi pun mengiringi kepergiannya. Pintu-pintu langit pun segera dibuka. Semua pintu berharap agar Allah menjadikan dirinya sebagai jalan lewat ruh orang mukmin. Ketika ruh seorang mukmin berhasil dikeluarkan oleh malaikat maut, lalu para malaikat yang hadir menyaksikan kematian itu tak membiarkan sekejap pun ruh tersebut. Mereka segera mengambil si ruh lalu menyimpannya di atas kain kafan yang sudah dilumuri minyak-minyak wangi dari surga. Hal ini dikutip dari firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, "Apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya." Quran Surat Al-An'am ayat 61. Setelah ruh berpisah dari jasad, terciumlah aroma wangi hampir memenuhi seantero dunia. Namun hanya hamba yang dikehendaki Allah yang dapat menciumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menggambarkan melalui salah satu sabdanya, "Aroma wangi yang keluar dari ruh hamba mukmin bagaikan aroma minyak kasturi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi." Setelah malaikat berhasil menggenggam ruh orang mukmin, para malaikat segera menuju langit paling atas. Di perjalanan, setiap kali bertemu dengan kumpulan malaikat, mereka ditanya tentang ruh yang tercium wangi yang mereka bawa. Lalu salah satu dari malaikat menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Kemudian para malaikat yang bertanya memanggil nama orang mukmin tersebut dengan panggilan yang terbaik yang pernah terdengar di muka bumi. Setiba di langit dunia, para malaikat pembawa ruh memohon izin kepada para malaikat penjaga langit dunia. Setelah diizinkan, mereka diiringi oleh para malaikat langit dunia hingga langit berikutnya. Demikian seterusnya hingga sampai di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tuliskan nama hambaku ini pada Illiyin." Setelah dituliskan nama sang hamba dalam Illiyin, kemudian disampaikan kepada para malaikat, "Kembalikan lagi ruh orang mukmin itu ke bumi, sebab kami berjanji kepada manusia akan menciptakan, mengembalikan dan membangkitkan mereka di bumi." Ruh pun kemudian dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke dalam jasad, sehingga ia bisa mendengar suara sendal saudara-saudara, kerabat serta keluarga yang mengantarkan dirinya, lalu mereka bergegas pulang menuju rumah masing-masing. Setelah orang-orang yang mengantarkan jenazah telah sampai 7 langkah kaki,
orang mukmin didatangi dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar Nakir yang suaranya keras, lantang dan mengagetkan. Lalu si hamba didudukkan dan ditanya 5 hal. Pertanyaan pertama tentang Tuhan yang disembahnya sewaktu di dunia. Pertanyaan kedua tentang agama yang dianutnya. Pertanyaan ketiga tentang nabi yang diikutinya. Pertanyaan keempat tentang kiblat yang jadi arah sholatnya. Dan pertanyaan kelima tentang pemimpin atau kitab yang diikutinya. Teman-teman, perlu kita ketahui, semua pertanyaan ini merupakan fitnah kubur sekaligus fitnah terakhir yang dilalui seorang hamba mukmin. Pada saat itu, tiada artinya kecerdasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada seorang kafir yang sejak di dunia menghafal jawaban tersebut, maka tetap tidak ada gunanya, sebab yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah. Berkat keduanya, insya Allah ia bisa menjawab dengan teguh. Setelah itu, terdengar ada suara panggilan dari langit. Hambaku benar, maka hamparkanlah satu taman dari surga untuknya. Beri pakaian dari surga, buka satu pintu surga. Lalu datanglah kepadanya aroma wangi dari surga, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Setelah hilang suara tadi, datanglah satu sosok yang menyerupai laki-laki. Laki-laki itu sangat tampan dan menyenangkan. Pakaiannya sangat bagus dan menyampaikan kabar gembira kepada orang mukmin. Ketika ditanyakan siapa laki-laki itu, maka dia menjawab bahwa dia adalah jelmaan dari amal soleh yang diperbuatnya semasa di dunia. Sementara keluarga dan anak-anaknya tak satu pun yang menemaninya. Yang tetap bersamanya adalah amal kebaikan dan kesolehannya. Saking nikmat-nikmatnya si hamba di alam kubur, sampai-sampai ia memohon kepada Allah agar segera didirikan hari kiamat. Tujuannya agar dirinya segera menerima nikmat yang lebih besar di negeri akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah. Lalu disampaikan kepadanya, tenanglah, segala sesuatu juga ada waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi, maka akan terjadi. Kematian seorang hamba yang kafir dan zalim. Sesungguhnya seorang hamba yang kufur dan zalim ketika akan meninggalkan dunia fana dan memasuki alam barzakh, turunlah para malaikat langit dalam rupa yang menakutkan dan menyeramkan. Mereka berlaku kasar dan keras serta wajah yang hitam legam. Setibanya mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Mereka membawa kain kafan dan minyak dari neraka. Tak lama malaikat maut datang kepadanya dan duduk dekat kepala, lantas membentak, "Wahai jiwa yang kotor, keluarlah kepada murka Allah." Tak lama kemudian, ruh hamba kufur itu dicabut dan dipisahkan dari jasadnya. Ruh itu sempat mau kabur dan bersembunyi, namun malaikat maut segera mencabutnya dengan kasar bagaikan menarik besi berduri dari daging panggang. Kita pun bisa membayangkan, jika menarik tusukan besi berduri dari daging panggang tidak mungkin dilakukan kecuali dengan susah payah. Sebab jika tidak, daging yang ditariknya akan tersisa pada tusukan. Ini adalah gambaran bagaimana kasar dan kerasnya proses pencabutan ruh dari jasad orang-orang kafir di saat kematian mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan dalam hadisnya bagaimana keadaan orang kafir dan orang zalim saat dicabut ruhnya. Maka terputuslah seluruh urat dan syaraf-syarafnya. Di samping itu, seluruh malaikat mengutuk mereka, baik malaikat yang ada di antara langit dan bumi maupun para malaikat langit. Pintu-pintu langit ditutup untuk ruh hamba yang kotor. Semua penduduk pintu langit yang dilewatinya menakuti dan mendoakan agar Allah menjauhkan ruh tadi dari mereka. Para malaikat yang turut menghadiri kematian sang hamba segera mengambil si ruh yang kotor. Setelah diletakkan di atas kain kafan yang dibawa dari neraka, ruh pun bertambah kotor. Lebih parah lagi, ruh tersebut mengeluarkan aroma bau yang tidak sedap.
akibat kekufuran dan amalan-amalan buruknya. Sampai-sampai para malaikat yang dilewati ruh tersebut merasa terganggu. Setelah ditanyakan, satu malaikat yang bertugas menjaganya menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Dia menyebutnya dengan nama terburuk yang pernah dipergunakan di dunia. Begitu sampai di langit dunia, ruh itu tak diizinkan masuk, sebab langit tidak pernah dimasuki siapapun kecuali makhluk-makhluk suci ahli keimanan dan ketakwaan. Sementara makhluk-makhluk yang kufur dan zalim tidak pantas mendapatkan kemuliaan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melantunkan firman Allah, "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Dalam hal ini, Allah memerintah mereka untuk mencatat nama hamba tersebut dalam sijin yang berada di lapisan bumi ketujuh. Artinya, mereka diperintahkan untuk menjauhkannya dari bahan mereka diciptakan, yaitu bumi. Namun Allah akan mengembalikan mereka kepada bumi dan mengeluarkannya lagi dari bumi pada hari kiamat. Maka dilemparkanlah ruh itu dari langit. Pasalnya, ia tidak layak mendapat kemuliaan dan penghormatan. Bagaimana tidak? Karena semasa di dunia, ruh tersebut telah melemparkan agama Allah dan menghempaskan syariatnya. Sehingga pantaslah jika ruh seperti itu dibawa dalam keadaan hina dan tidak dimuliakan. Malahan dilemparkan dari langit ketinggian. Ini pula yang ditujukan Allah dalam firman-Nya yang artinya, "Barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Kemudian ruh pun dikembalikan kepada jasadnya, sehingga ia bisa mendengar jelas suara sendal-sendal orang-orang yang semula menjadi sahabatnya. Mereka pulang ke rumah dan pergi meninggalkannya sendiri menghadapi nasib yang memprihatinkan. Tidak ada seorang pun yang mampu menolong dirinya dari bahaya. Tidak ada satupun yang mampu membebaskan dirinya dari perhara yang mengelilinginya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara raja dan rakyat jelata. Para penguasa telah meninggalkan kekuasaannya. Kekayaan telah menelantarkan mereka. Begitupun keluarga, kawan, dan sahabat. Semuanya telah meninggalkan mereka menghadapi nasib tragis seorang diri. Tak lama kemudian, malaikat Mungkar dan Nakir datang dan menguji mereka dengan sejumlah pertanyaan. Pertanyaannya adalah siapa Tuhan yang mereka sembah, apa agama yang mereka anut, siapa Rasul yang mereka teladani. Namun mereka bungkam tak mampu menjawab. Jawaban mereka hanya tidak tahu, tidak kenal, dan seterusnya. Lalu terdengar suara panggilan dari langit, "Hambaku itu bohong." Maka hamparkanlah sebuah taman dari neraka untuknya. Bukalah sebuah pintu neraka untuknya. Datangkanlah panas dan aroma neraka untuknya. Saat itu pula kuburan disempitkan untuknya sampai tulang-tulang rusuknya menyatu. Kemudian diserupakanlah amal buruk hamba itu dalam wujud seorang laki-laki yang berwajah buruk, berpakaian jelek dan beraroma tidak sedap. Laki-laki buruk rupa itu menyampaikan, "Ini adalah harimu di mana engkau dijanjikan." Maksudnya, hari yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang kufur dan zalim dalam kitabnya melalui lisan Rasulnya. Begitu sang hamba menanyakan identitas laki-laki yang membawa kabar buruk untuk dirinya, dia menjawab, "Aku adalah amal burukmu. Demi Allah, aku tidak tahu engkau kecuali lambat menaati Allah dan cepat bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalas keburukanmu." Maka Allah pun menyiapkan para petugas yang akan menyiksa di kuburnya. Petugas itu tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Di tangannya terdapat gagang besi yang apabila dipukulkan pada gunung, ia akan hancur lebur menjadi tanah. Dengan besi itulah sang hamba yang kufur dipukuli, sampai hancur menjadi tanah.
Setelah hancur, Allah mengembalikannya lagi seperti semula untuk dipukuli. Begitu seterusnya. Setiap kali dipukul, teriakannya terdengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Selanjutnya, dia melihat kediamannya di surga. Seandainya dirinya dulu beriman, serta kediamannya di neraka yang akan ditempatinya akibat kekufuran dan kesesatannya. Begitu melihat azab yang telah menantinya, lalu dia berdoa kepada Allah agar tidak didirikan dahulu hari kiamat. Azab itu pula yang telah membuat dirinya disiksa di alam kubur. Padahal, siksa yang diberikan pada dirinya di alam kubur lebih ringan daripada siksa yang telah menantinya kelak di neraka. Bagaimana tidak? Baginya kuburan menjadi salah satu taman neraka. Na'udzubillah. Mari kita berlindung kepada Allah agar selamat dari siksa neraka, sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa fitnatin nar wa fitnatil qabri wa adzabil qabri wa syarri fitnatil masihid dajjal wa syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqri. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka, dari fitnah neraka, dari fitnah kubur, dari azab kubur, dari keburukan fitnah al-masih dajjal, dari keburukan fitnah kekayaan, dan dari fitnah kefakiran. Hadits riwayat Ahmad. Sahabat, jika perjalanan orang-orang baik dan orang-orang zalim di dunia saja berbeda, maka apalagi tempat kepulangan masing-masing mereka di akhirat. Setiap dari mereka akan menempuh jalan masing-masing, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai menghadapi kematian sampai orang-orang mukmin mengambil bagiannya di surga dan orang-orang kafir mengambil bagiannya di neraka.